Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eriko C. Samukti dari Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir semester 3 pada mata kuliah Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. Kali ini saya akan membahas mengenai keterkaitan filsafat dengan perbankan syariah. Jadi, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan sistem bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasionalkan dan produknya itu dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi. Lahirnya bank syariah ini sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Nah, mengenai perbankan syariah, ini berkaitan dengan filosofi ekonomi Islam. Syekh Mahmud, beliau adalah rektor Universitas Al-Azhar, mengemukakan bahwa syariah itu adalah nama dari bermacam-macam peraturan serta hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah untuk disyariatkannya pokok-pokok dasar, kemudian diwajibkan kepada kaum muslim supaya berpegang teguh kepada syariat tersebut dalam hubungan mereka dengan Allah atau sesama manusia. Dan bahwa hukum-hukum syariah itu meskipun banyak dapat dikembalikan kepada dua faktor. Faktor yang pertama itu faktor perbuatan yang dikerjakan oleh kaum muslim untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta mengingatkan keagungannya, yang akan menjadi tanda bukti bagi keimanan mereka kepada Allah dan pengawasan diri kepadanya, serta menghadapkan hati sepenuhnya kepada Allah. Nah, dari faktor ini kita bisa dikenal di dalam Islam dengan nama ibadah. Nah, faktor yang kedua itu yaitu faktor perbuatan yang dikerjakan kaum muslimin sebagai jalan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan baik di antara sesama mereka maupun mereka dan manusia pada umumnya, dengan jalan menghalangi tindakan kezaliman. Nah, dengan demikian terciptalah keamanan serta ketenangan hidup. Nah, faktor ini terkenal di dalam Islam dengan nama muamalat, yang meliputi persoalan-persoalan kekeluargaan, harta pusaka, hal-hal yang bersangkutan dengan harta benda, tukar menukar atau jual beli. Nah, dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi tindakan-tindakan pidana yang ada hubungannya dengan masyarakat Islam itu sendiri ada sangkut pautnya dengan masyarakat lain. Artinya segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam perbankan syariah itu harus sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam ekonomi Islam. Menurut Al-Quran, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengajarkan keuntungan duniawi yang berjangka pendek untuk kepentingan sesaat, tetapi juga keuntungan yang bisa dinikmati di akhirat secara kekal dan abadi. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Artinya, tak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, yaitu rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberimu petunjuk kepadamu. Sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Nah, seorang pelaku ekonomi yang memiliki peran di dalam perbankan syariah yang benar itu adalah mereka yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan implementasinya itu tidak saja baik terhadap sesama manusia, tetapi juga harus selalu dekat kepada Allah dan juga mengutamakan akhlak, moral, dan etika sebagai cerminan pelaku ekonomi Islam dalam perbankan syariah.
dengan selalu berpotensi kepada keuntungan baik bagi nasabah maupun pihak bank maupun bank syariah sendiri. Sebagai bentuk implementasi konsep ekonomi Islam, bank syariah juga sudah mengeluarkan suatu produk pembiayaan ataupun investasi syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing. Contohnya terdapat pada produk mudharabah dan musyarakah. Setiap muslim diatur oleh ketentuan syariah atau hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tujuannya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan syariat Islam sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kepercayaan kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan kesejahteraan bersama. Jadi kesimpulannya, keterkaitan antara filsafat dengan perbankan syariah itu mengacu kepada bagaimana perilaku yang mengelola bank tersebut ataupun para nasabahnya menerapkan konsep ekonomi Islam yang selalu mengutamakan kedekatan kepada Allah, mencerminkan akhlak dan moral etika yang baik, serta meminimalisir terjadinya pihak yang dirugikan. Bentuk implementasinya itu seperti transparansi dalam laporan keuangan, menerapkan sistem bagi hasil, dan menjauhkan dari segala bentuk riba. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.